Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal bisa kita sebut juga dengan kurva normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve, yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan menandai di kedua sisi dengan nilai. Distribusi normal memiliki dua parameter utama, yaitu mean atau rata-rata dan standard deviation atau simpangan baku. Rata-rata menentukan lokasi pusat distribusi, sedangkan simpangan baku mengukur sejauh mana data tersebar di sekitar rata-rata. Grafiknya yang disebut kurva normal adalah kurva yang berbentuk genta seperti pada gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh dari kurva normal. Pada pengertian tadi, kurva normal berbentuk lonceng. Ini kan berbentuk lonceng mengatas. Biasanya distribusi normal atau kurva normal memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X, yang mana yang disebut dengan sumbu X yang berada di bawah. Ini sumbu X, dan kurvanya selalu berada di atas. Ini yang disebut dengan kurva normal. Yang kedua, bentuknya simetris atau rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Yang dimaksud nilai rata-rata sama dengan mean dan modusnya adalah ini di tengah-tengah. Ini yang disebut dengan bentuknya simetris, yang dimaksud rata-rata sama dengan mean dan modus. Yang ketiga, sifatnya memiliki asimptot datar sumbu X. Yang dimaksud asimptot itu adalah ini. Dalam kedua arah, bila kita semakin menjauh nilai tengahnya. Ini kan semakin jauh dari nilai tengahnya. Yang dinamakan asimptot itu ini. Luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Jadi, luas di sini ini sama dengan 1. Ada nilai rata-rata, berarti di sebelah kanan itu adalah 0,5 dan di sebelah kiri 0,5. Tidak bisa kalau seandainya di sini 0,5, di sini 0,4, itu tidak bisa. Terus selanjutnya, definisi kurva normal bila X adalah suatu peubah acak normal dengan nilai tengah X bar dan ragam standar deviasi kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah fx sama dengan 1 per standar deviasi akar 2 pi konstanta yang nilainya 2,72828 pangkat min 1/2 dalam kurung x min bar per standar deviasi pangkat 2. Di sini sudah dijelaskan x adalah peubah acak normal yang nilainya ini X dan 1 deviasi. Standar deviasi itu ketika kita ingin mencari standar deviasinya, rumusnya adalah akar sigma dalam kurung X min X bar tutup kurung per N pangkat 2. Itu cara mencari standar deviasi. Terus rata-rata konstanta Pi adalah konstanta yang nilainya 3,141559 dan E ini menggunakan ini konstanta yang nilainya 2,72828 dan seterusnya mengikuti keterangan yang di bawah ini. Baik, di sini saya akan mengambil alih. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang luas daerah di bawah kurva normal, di mana kurva sebaran peluang kontinu atau disebut
fungsi kepekatan dibuat sedemikian rupa sehingga luas daerah di bawah kurva itu yang dibatasi oleh X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Sama dengan peluang bawah berubah acak. Berarti nilainya antara X1 dan X2 itu sama nilainya dengan nilainya itu sama dengan peluang bawah berubah acak. Jika dirumuskan itu sama dengan P dalam kurung X1 kurang dari X dan X kurang dari X2. Kemudian yang kedua itu kita misalkan dengan dua kurva. Yang pertama itu sebaran, yang pertama itu P sama dengan P dalam kurung X1 kurang dari X dan X itu kurang dari X2 ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Kita misalkan yang kurva pertama itu dimisalkan oleh daerah yang diarsir, kemudian sedangkan untuk sebaran yang kedua itu berarti yang tidak diarsir. Peluang itu dinyatakan oleh daerah yang diberi bayang-bayang. Sudah jelas bahwa kedua daerah itu berbeda besarnya. Jadi oleh karena itu nilai peluang untuk masing-masing sebaran juga berbeda. Langsung saja untuk rumus kurva normal yang berbeda itu yaitu Z sama dengan nilai dari suatu pengamatan atau disebut dengan X-nya dikurangi rata-rata distribusi per dibagi standar deviasi dari distribusi. Nilai tengah atau disebut dengan X itu adalah nilainya 0. Kenapa kok 0? Karena sama dengan 1/, standar deviasi dari distribusi tersebut dikalikan dengan X min X itu nilai dari suatu pengamatan dikurangi dengan rata-rata distribusi. Itu jika dihitung hasilnya 0. Kemudian bila X berada di antara X sama dengan X1 dan sama dengan X2, maka perubahan acak Z-nya akan berada di antara nilai-nilai padanannya. Sudah ada di gambar, diilustrasikan di dalam gambar atau bisa sendiri dilihat di bukunya bahwa di situ ada gambar sebaran asal dan sebaran hasil transformasinya. Karena semua nilai X yang jatuh antara X1 dan X2 mempunyai nilai-nilai Z padanannya antara Z1 dan Z2, maka luas daerah di bawah kurva X antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sama dengan luas daerah di bawah kurva Z antara nilai hasil transformasi Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Oke. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan sebaran normal. Nah, kita langsung contoh. Di sini bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simpangan baku sigma sama dengan 10. Maka tentukanlah probabilitas dari, nah di sini kan P yaitu peluang, sehingga X lebih besar dari 20 dan X kurang dari 38. Nah, sebelum kita menggunakan rumus yang ada di sini, kita harus mengubah terlebih dahulu X ini menjadi Z. Nah, penyelesaiannya yaitu kita pertama langsung ke Z1 dulu. Di sini 20 dikurangi 25. 25 ini didapat dari rata-rata. Kemudian 10-nya didapat dari simpangan baku, sehingga menghasilkan minus 5/10, sehingga mendapatkan hasil minus 0,5. Kemudian kita mencari Z2. Nah, Z2 di sini yaitu 38 dikurangi 25/10, sehingga mendapatkan 13/10, yaitu 1,3.
Nah, kemudian kita memasukkan kepada rumus peluang. Nah, peluang di sini kan X lebih besar dari 20 dan X kurang dari 38, sehingga kita samakan dengan Z sama dengan minus 0,5 dan Z kurang dari 1,3. Kemudian kita pecah menjadi X kurang dari minus 0,5 dan Z lebih dari 1,3. Nah, di sini kan peluang itu sama dengan 0 sampai minus 0,5 itu sama dengan X 0 sampai 0,5, sehingga mendapatkan. Nah, di sini untuk mencarikan nilai 0,1915 kita dapat menggunakan tabel sebaran peluang kumulatif. Nah, di mana 0,5 itu menghasilkan 0,1915 plus 1,3 itu 0,4032, dan sehingga dijumlah menghasilkan 0,5947. Oke, next contoh yang kedua. Nah, dari data yang diperoleh bahwa rata-rata hasil ujian siswa di suatu kelas adalah 75 dengan standar deviasi 7 jika nilai hasil ujian tersebut berdistribusi normal. Nah, tentukan peluang dari nilai siswa yang dipilih secara acak untuk mendapatkan nilai lebih dari 85. Nah, di sini diketahui mu-nya yaitu 75 dan sigma-nya yaitu simpangan barunya atau standar deviasinya yaitu 7. Kita menggunakan rumus yang tadi sehingga mendapatkan 85 ini yaitu yang X, dan 75 itu didapat dari rata-rata. Kemudian hasilnya 1,42857143 sehingga dibulatkan menjadi 1,43. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus peluang. Sehingga di sini kan Z lebih besar dari 1,43. Nah, sedangkan di tabel sendiri itu kurang atau tidak tersedia lebih dari 1,43, sehingga kita menggunakan X lebih besar dari A yaitu sama dengan 1 X lebih kecil dari A, sehingga kita memasukkan ke dalam jawaban sehingga mendapatkan 1 dikurangi Z lebih kecil atau kurang dari 1,43. Nah, 43 ini mendapatkan hasil menggunakan tabel distribusi yaitu 0,9236 sehingga mendapatkan 0,0764. Subbab selanjutnya adalah hampiran normal terhadap sebaran binomial. Jadi di subbab ini kita perlu memahami bab binomial, yaitu bab sebelumnya dengan penjelasan nilai-nilai peluang untuk percobaan binom dengan mudah dapat diperoleh dari rumus binom sendiri bagi sebaran binom atau menggunakan tabel binom dengan n kecil. Bila X peubah binomial acak dengan rata-rata mu sama dengan N kali P, dan variasi sama dengan sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q, maka bentuk limit distribusi sebagai berikut. Jadi rumus limit distribusi sebagai berikut, yaitu Z sama dengan X dikurangi N kali P. N kali P sendiri adalah rata-rata per akar N
kali P kali Q atau akar sigma kuadrat atau akar dari variasi. Jika N mendekati tak hingga ialah distribusi normal, bukan N. Di sini kita perlu ingat bahwa Q sama dengan 1 dikurangi P. Jadi nilai Q di sini adalah 1 dikurangi nilai P. Ternyata sebaran normal memberi hampiran yang sangat baik kepada sebaran binom bila nilai N dan P dekat pada 1/2. Bahkan bila N kecil dan P tidak terlalu dekat dengan N dan tidak terlalu dekat pada 0 dan 1, hampiran itu masih cukup baik. Oke. Selanjutnya, agar mempermudah kita dalam memahami materi, kita coba contoh soal. Pertama, peluang seseorang penderita sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang muncul itu 0,4. Bila diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, ada berapa peluang bahwa kurang dari 30 yang sembuh. Jadi di sini yang diketahui itu ada 0,4, yang diketahui itu 100 orang yang terserang, dan berapa peluang bahwa kurang dari 30 yang sembuh. Jelasannya itu, misalkan keubah binomial X menyatakan banyaknya penderita yang sembuh. N sama dengan 100. Di sini banyaknya penderita itu ada 100. Maka penggunaan hampiran kurva normal seharusnya memberi hasil yang cukup tepat dengan mu sama dengan N kali P. N di sini N di sini 100. P sama dengan 0,4. Kita mencari varian sama dengan akar N kali P kali Q. N sendiri 100, P 0,4. Ingat bahwa Q sama dengan 1 dikurangi 0,4. Maka 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Jadi 100 dikali 0,4 dikali 0,6 sama dengan 4,899. Untuk mendapatkan peluang yang dicari, harus dicari nilai sebelah kiri X sama dengan 29,5. Nilai X yang berpadanan dengan 29,5 adalah Z sama dengan, jadi di sini ingat sebelumnya bahwa rumusnya itu kan X dikurangi mu dikurangi sigma. Jadi di sini nilai X-nya 29,5 dikurangi 40 nilai mu, dan nilai variannya 4,899. Dan peluang kurang dari 30 dari 100 penderita yang sembuh diberikan oleh daerah yang berwarna biru. Jadi ini gambaran kurva. Di sini negatif 2,14 ke kiri. Jadi peluangnya itu ada 0,0162. Jadi kita contoh selanjutnya. Suatu ujian pilihan ganda terdapat atas 200 soal masing-masing dengan 40 pilihan dan hanya satu jawaban yang benar. Tanpa sepahami sedikit pun masalahnya dan hanya dengan mencari saja. Berapakah peluang seorang murid menjawab 50 sampai 20 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal? Oke, penyelesaian. Sebelumnya kita perlu ingat bahwa rumus peluang adalah NA per NS. Jadi NA itu adalah peluang kejadian. Di sini sudah terdapat kata hanya satu jawaban yang benar, maka 1/4. Di sini ada kata soal masing-masing dengan 4 pilihan, maka 1/4. Maka peluang menjawab benar untuk tiap soal dari 80 adalah P sama dengan 1/4 bila X menyatakan banyaknya hanya menerka K. Selanjutnya adalah di sini P kurung X besar dari X kurang dari sama dengan 25 X kurang dari 25 besar dari 30.
X kurang dari 25 besar dari 30. Di sini kita menggunakan rumus binom dengan menggunakan hampiran kurva dengan, jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai mu dan sigma. N kali P, N di sini ada 80 dan P-nya 1/4, maka hasilnya 80 dikali 1/4 adalah 20. Sigma sama dengan akar N kali P kali Q. N-nya tadi 80 dan P-nya itu 1/4. Ingat kembali nilai Q adalah 1 dikurangi nilai P. Berarti 1 dikurangi 1/4. 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Maka hasilnya sama dengan 3,873. Diperlukan luas antara X1 sama dengan 24,5 dan X2 30,5. Nilai X padanannya adalah, jadi di sini kita perlu menghitung satu-satu. Yang pertama 3,5 dan di sini 30,5. Nilai X pertama adalah 23,5 dikurangi 20. 20 ini nilai mu. Jadi X dikurangi M kali P berarti 23 dikali 5, 23,5 min 20 per nilai sigma. Begitupun dengan X2, dengan Z2, X2 dikurangi mu per sigma. Sehingga mendapatkan peluang menerka tepat 20-30 soal diberikan oleh daerah yang berwarna biru pada gambar di bawah ini. Jadi peluangnya itu antara 1,16 ke kiri hingga 2,71. Pada akhirnya kita menggunakan rumus binom dan adapun peluangnya itu ada 0,1196. Sekian.